Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 September 2023. Saudaraku, mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara, kita awali memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ditolak tetap melayani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua saudara pasti pernah merasa kecewa karena ditolak atau dicuekin saudara. Entah di dalam keluarga kita, di sekolah, dengan teman, komunitas kita, tempat kita bekerja saudara. Begitu juga di dalam pelayanan. Bagaimana respon kita terhadap penolakan-penolakan ini? Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus kita pun ditolak. Pertanyaannya, mengapa Yesus ditolak, saudara? Karena dia adalah anak seorang tukang kayu yang menurut pandangan orang tak ada apa-apanya. Tak ayah lagi, saudara. Yesus tak diterima di tempat asalnya, di mana orang banyak tahu siapa dia, siapa orang tuanya. Dan Yesus tak dapat berbuat banyak di kota asalnya. Bukan berarti dia berhenti melakukan sesuatu, saudara. Justru dalam penolakan itu, dia berkeliling ke daerah lain untuk melakukan berbagai mukjizat besar. Penolakan tak menghentikan atau memata semangatnya. Semangat Yesus untuk tetap berkarya, tetap berbuat baik saudara. Yesus tetap berkeliling mencari dan mengunjungi mereka yang memerlukan pertolongan dari dirinya. Penolakan sering terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Kadang penolakan yang dialami kita oleh karena latar belakang yang tidak pantas, yang tidak layak. Anak dari orang tua yang tidak jelas. Kita ditolak. Orang tuanya yang hidupnya tak beres, mabok-mabok, judi. Kita sebagai anak menjadi korban, kita ditolak. Kita direndahkan, bahkan disingkirkan saudara. Sakit. Sakit sekali rasanya saudara. Kita menjadi kecewa, kehilangan harapan. Walau kita mempunyai potensi saudara. Kita tak dihargai. Kita tetap disingkirkan, kita dicuek saudara. Dan kita pun marah dan enggan untuk melakukan hal-hal yang lain. Karena percuma, toh tak diterima. Kita takut dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tak berani melakukan perlawanan, takut melukai orang. Kita pun akhirnya menjauh dari gereja, menjauh dari Tuhan. Apa Yesus kecewa juga bersikap seperti kita ini saudara. Kita dapat belajar dari sikap Yesus yang menghadapi penolakan. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Lukas 4 ayat 30. Pergi saudara di sini bukan berarti untuk menghindari masalah. Melainkan untuk mendatangi mereka yang lebih membutuhkan. Yesus pergi untuk tetap melakukan karya-karyanya saudara. Pergi menjauh dari kemarahan kepada kasih yang membebaskan. Berjalan terus tanpa dendam memberikan yang terbaik bagi mereka yang menerimanya. Coba kita lihat saudara sosok tokoh di negeri kita ini yaitu Jokowi. Di mana juga mengalami penolakan-penolakan saudara. Sering dihina, diejek saudara. Jokowi tetap tersenyum, tetap berkarya, tetap maju, bekerja dan bekerja saudara. Penolakan tidak mengurangi kualitas kerja untuk memenuhi panggilan hati nurani. Penolakan membuat kita semakin tegar dan tetap tersenyum untuk berkarya dan menebarkan kasih. Perenungan pagi ini mau mengingatkan kepada kita semua yang mengalami berbagai penolakan. Tetaplah tegar dan tetap
tersenyum untuk berkarya dan menebarkan kasih. Kita mau meneladani Sang Baginda kita Yesus Kristus Tuhan kita yang saat ditolak tidak menghadapinya dengan konfrontasi, namun dengan bijak pergi dan tetap berkarya dengan mendatangi mereka yang membutuhkan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau menghindari konfrontasi saudara, konflik dari penolakan-penolakan, dengan tetap menjaga kedamaian walau ditolak. Kita tetap tegar dengan penuh kasih melayani Tuhan, melayani dengan penuh urapan Roh Kudus, seperti halnya Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Lukas 4 ayat 18. Yesus datang untuk menggenapi firman dan memberitakan kebenaran saudara. Dia tidak tergantung pada penghargaan, juga bukan bertindak demi menyenangkan kemauan orang banyak. Tidak saudara. Kita pun semua, saya dan saudara, dipanggil untuk menyatakan kebenaran-kebenaran dimanapun kita berada, kapanpun dan apapun pekerjaan kita. Sekalipun kita harus pergi karena ditolak, kita pergi dalam kebenaran. Sekalipun ditolak, kita tetap melayani dengan kasih. Maukah kita saudara? Siapkah kita? Kasih Allah yang besar di dalam Kristus Tuhan kita dan bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.